Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, setiap pagi kita membuka mata dengan napas yang masih mengalir. Kita duduk, berdiri, berjalan, lalu menatap dunia dengan tubuh yang lengkap dan berfungsi. Tapi sayangnya, jarang kita bertanya pada diri sendiri, siapa yang telah memberikan semua ini? Siapa yang memastikan jantung berdetak sepanjang malam ketika kita tertidur lelap? Siapa yang menjaga kita dari bencana yang bisa datang sewaktu-waktu? Hidup yang kita jalani hari ini bukanlah hasil dari kekuatan kita semata. Bukan semata karena kerja keras, bukan karena cerdas, bukan karena hebat, tapi semua karena ada Zat yang Maha Menjaga, Maha Memberi, dan Maha Mengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sumber segala rezeki, namun anehnya, justru kepadanya kadang kita paling banyak ragu. Kita sibuk mencari pengakuan manusia, sibuk memburu rezeki di berbagai penjuru, tapi lupa bahwa rezeki itu datang dari satu arah, langit. Kita bekerja seakan dunia tak berakhir, seakan Allah tidak memperhatikan. Kita merasa cemas seolah hidup ini tanpa kendali, seolah Allah tidak menulis takdir kita dengan cermat. Sungguh ironis, manusia berlomba menaruh harapan pada makhluk yang sama lemahnya, tapi enggan menaruh sepenuh percaya pada Rabb yang Maha Kuasa. Kita percaya gaji datang dari bos, padahal rezeki datang dari Allah. Kita takut kehilangan pekerjaan, tapi tak pernah takut kehilangan iman. Di situlah letak kebutaan kita terhadap hakikat rezeki. Berapa banyak nikmat yang sudah kita nikmati hari ini saja? Mulai dari bangun tidur, udara yang gratis, air yang mengalir, tubuh yang bergerak, hingga makanan yang kita kunyah. Semua itu datang tanpa kita pinta setiap detiknya. Lalu mengapa? Ketika kita merasa kekurangan, kita langsung meragukan kasih sayang Allah. Allah tidak pernah absen memberi. Bahkan ketika kita sibuk bermaksiat, Dia tetap memberi makan. Ketika kita lalai dalam ibadah, Dia tetap memberi nafas. Ketika kita menjauh darinya, Dia tetap dekat dan menunggu kita kembali. Lalu siapa yang sebenarnya tidak setia? Bukan Allah, tapi kita. Maka narasi ini bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan. Sudah sejauh apa kita ragu? Sudah seberapa jauh kita lari dari keyakinan bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki? Jika hari ini kita merasa khawatir akan hidup, mungkin bukan karena Allah kurang memberi, tapi karena kita kurang percaya. Pembahasan ini akan membuka mata kita, bahwa rezeki itu luas bukan sekadar harta, bahwa Allah itu dekat, bukan hanya dalam tangis, dan bahwa hidup ini penuh dengan karunia, hanya saja kita terlalu sibuk menatap kekurangan. Kita akan menelusuri bersama, segmen demi segmen, bagaimana cara Allah mencintai kita lewat rezeki yang tak pernah berhenti mengalir. Semoga setiap paragraf dalam narasi ini menjadi pengingat yang menyentuh, menjadi cermin untuk hati yang mulai beku, dan menjadi alarm bagi jiwa-jiwa yang lelah dalam pencarian semu. Karena siapa tahu, melalui muhasabah ini, Allah sedang membukakan pintu rezeki yang paling mahal, yaitu hidayah. Maka tenangkan hatimu. Rezeki itu bukan soal besar atau kecil, tapi tentang siapa yang memberinya. Dan jika Allah lah yang memberi, maka apa lagi yang bisa membuat kita ragu? Mari kita mulai perjalanannya. Nikmat yang tak tertakar. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita bernapas dalam sehari? Pernahkah kita sadar bahwa setiap detik paru-paru kita mengembang dan mengempis tanpa kita sadari, tanpa kita minta, tanpa kita bayar? Rezeki Allah begitu luas hingga tak bisa ditakar dengan hitungan angka manusia. Bahkan hal-hal yang terlihat sepele seperti kedipan mata dan detak jantung adalah bentuk nyata kasih sayangnya kepada kita. Namun, di balik semua itu, masih ada yang meragukan kehadiran dan janji Allah,
Seringkali kita menunggu datangnya rezeki dalam bentuk uang atau harta. Kita lupa bahwa sehat adalah rezeki, keluarga yang utuh adalah rezeki, kemampuan berpikir adalah rezeki, dan waktu yang terus diberikan kepada kita juga adalah rezeki. Ketika kita mengaitkan rezeki hanya pada materi, kita telah mempersempit rahmat Allah yang hakikatnya jauh lebih luas dari langit dan bumi. Bahkan sebelum kita menangis pertama kali saat lahir, Allah sudah mempersiapkan susu di dada ibu kita. Bahkan sebelum kita tahu cara berdoa, Allah sudah menciptakan cinta dalam hati ayah dan ibu untuk menjaga dan merawat kita. Bukankah itu bentuk rezeki yang datang tanpa kita minta? Maka siapakah yang lebih layak kita percaya selain Dia? Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Ayat ini menegaskan bahwa rezeki adalah tanggung jawab Allah, bukan semata hasil usaha manusia. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, sementara Allah lah yang menjamin hasilnya. Setiap hari tanpa sadar kita disuguhi keajaiban-keajaiban kecil yang sering kita anggap biasa. Angin yang sejuk, hujan yang turun di waktu yang tepat, matahari yang menyinari bumi tanpa pernah telat. Semuanya bekerja dalam harmoni yang sempurna. Itu semua bukan kebetulan, tapi bukti kehadiran Allah dalam hidup kita. Betapa sering kita mengeluh soal rezeki yang belum datang, padahal kita telah menerima ratusan bentuk rezeki setiap hari. Kita mengeluh karena tidak diberi pekerjaan yang kita inginkan, tapi kita lupa bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki hari ini. Kita kecewa karena tak diberi kekayaan, tapi kita abaikan nikmat sehat yang menjadi dasar untuk mengejar segala cita-cita. Saat kita membuka mata di pagi hari, kita sudah disambut oleh berbagai nikmat. Nafas yang masih mengalir, keluarga yang ada di samping, dan kesempatan untuk memulai kembali. Setiap hari sebenarnya adalah tanda bahwa Allah belum menyerah kepada kita. Lalu kenapa kita justru yang meragukannya? Bahkan orang-orang yang jauh dari agama pun masih mendapat rezeki. Orang yang kufur kepada Allah tetap bisa makan, tetap bisa tidur, tetap punya anak. Itu semua adalah bukti kasih sayang Allah yang tak terbatas. Jika orang yang menolaknya saja tetap diberi, bagaimana dengan kita yang mengaku mencintainya? Rezeki bukan soal pantas atau tidak pantas. Rezeki adalah soal rahmat. Allah tidak melihat siapa yang layak, tapi Dia memberi karena kasih-Nya lebih luas dari dosa hamba-hambanya. Maka, jangan pernah berpikir kita harus sempurna dulu baru bisa menerima rezeki. Allah bukan manusia yang menilai berdasarkan balas jasa. Lantas, ketika semua bukti itu sudah nyata di depan mata, masihkah kita ragu kepada Allah? Masihkah kita mengeluh dan mempertanyakan apakah Allah benar-benar peduli pada kita? Sungguh, keraguan itu tidak lahir dari kurangnya bukti, tapi dari jauhnya hati kita dari rasa syukur. Ketika doa tak terucap, tapi rezeki tetap mengalir. Ada saat di mana kita begitu sibuk hingga tak sempat memanjatkan doa. Ada hari-hari di mana kita terlalu lelah untuk bersujud, terlalu tenggelam dalam dunia hingga lupa berzikir. Tapi lihatlah, apakah Allah menahan udara dari hidung kita? Apakah Allah menahan detak jantung kita? Tidak. Bahkan saat lidah kita keluh dari menyebut namanya, kasih sayangnya tetap mengalir tiada henti. Kita sering berpikir bahwa rezeki datang hanya jika kita memintanya dalam doa. Tapi kenyataannya, sebagian besar nikmat yang kita miliki justru hadir tanpa kita minta. Kita tak pernah berdoa agar air mata bisa menetes saat sedih, tapi Allah memberikannya. Kita tak pernah berdoa untuk bisa merasakan hangatnya pelukan ibu saat kecil, tapi Allah menghadirkannya dengan lembut. Bukankah itu bukti bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita tahu apa itu kebutuhan? Bukankah itu tanda cinta yang tulus dari pencipta kepada hambanya yang sering lupa? Maka jika Allah sudah begitu setia, kenapa kita yang justru berubah-ubah dalam iman? Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa.
apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini bukan hanya bicara soal doa yang terucap, tapi juga menyiratkan bahwa Allah lebih dekat dari apa yang kita sangka. Bahkan ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Allah tetap memberi. Saat hati kita terlalu bingung, ketika lisan tak mampu menyusun kata, Allah membaca isi hati kita. Bukankah itu berarti kasih sayang Allah tidak menunggu syarat dari kita? Dia memberi karena Dia Maha Pemurah, bukan karena kita pantas diberi. Lihatlah bayi yang baru lahir. Dia tak bisa bicara, tak bisa berdoa, tak bisa meminta. Tapi Allah menjamin semua kebutuhannya, kasih sayang, makanan, pelindung. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah dewasa dan bisa berdoa, tapi malah sering meragukan kemurahannya? Tak sedikit orang yang pernah kehilangan arah, terjebak dalam maksiat, atau jauh dari agama, tapi tetap diberi rezeki oleh Allah. Bukan karena Allah ridha atas maksiat itu, tapi karena kasih-Nya begitu luas. Dia memberi agar kita malu, lalu sadar, lalu kembali. Allah tidak langsung menghukum, karena kasih-Nya lebih dahulu datang sebelum murka-Nya. Di balik setiap makanan yang masuk ke mulut, ada jutaan rantai tak kasat mata yang Allah atur. Hujan, tanah, benih, petani, pedagang, semua bergerak hanya karena satu takdir, agar kamu tidak kelaparan. Maka apakah kamu masih mengira itu semua sekadar proses alami? Tidak, itu rencana Allah yang tak pernah gagal. Jika hari ini kamu bisa tidur dengan perut kenyang, itu bukan karena kamu hebat bekerja, itu karena Allah masih sayang. Jika hari ini kamu bisa membaca ini dengan mata yang sehat, itu bukan karena kamu pandai menjaga kesehatan, itu karena Allah belum mengambil nikmat itu darimu, meski kamu sering melupakannya. Maka renungkanlah, jika rezeki saja Allah berikan tanpa kita minta, bagaimana mungkin Dia akan menolak doa-doa kita yang tulus? Bagaimana mungkin Allah akan mengecewakan hamba-Nya yang bersujud, sementara hamba yang lalai pun masih diberi? Sesungguhnya, yang bermasalah bukan pemberian Allah, tapi keyakinan kita yang terlalu rapuh. Rezeki tak selalu berwujud uang. Salah satu kesalahan umum dalam memahami rezeki adalah menyamakan rezeki dengan uang. Padahal, rezeki adalah segala hal yang Allah karuniakan kepada kita untuk menunjang kehidupan. Uang hanyalah salah satu bentuknya. Ada rezeki yang datang dalam bentuk kesehatan, ada yang berupa kesempatan, ada pula yang tersembunyi dalam bentuk ujian yang menyadarkan kita akan makna kehidupan. Kita sering iri melihat orang lain punya harta berlimpah, tapi kita lupa betapa mahalnya nikmat tidur yang nyenyak. Ada orang yang bergelimang kekayaan, tapi tak bisa tertidur karena penyakit, kecemasan, atau tekanan batin. Tidurmu yang tenang itu rezeki. Dan seringkali itu justru rezeki yang lebih besar dibanding uang yang disimpan dalam rekening. Rezeki juga bisa datang dalam bentuk keluarga yang mendukung, sahabat yang jujur, atau pasangan yang sabar. Kita merasa miskin karena tidak punya mobil mewah, tapi tidak sadar bahwa kita kaya karena punya orang-orang yang tulus di sekitar kita. Bukankah itu bentuk karunia yang tak ternilai? Bahkan musibah pun kadang menjadi rezeki tersembunyi. Karena lewat musibah, hati kita menjadi lunak, doa kita menjadi lebih jujur, dan kita kembali kepada Allah dengan tangisan yang belum pernah sejujur itu. Rezeki bukan tentang bertambahnya materi, tapi bertambahnya kedekatan kepada Sang Pemberi. Ada orang yang tidak punya banyak uang, tapi setiap langkahnya mudah. Dilindungi dari kesulitan besar, diberi kemudahan dalam urusan, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang berbahaya. Itulah bentuk rezeki yang sering luput dari penglihatan. Allah menjaganya dengan cara yang lembut, tidak terlihat tapi terasa. Pernahkah kita merenung bahwa waktu luang juga adalah rezeki? Ada orang yang punya banyak uang tapi tak pernah bisa menikmati hidupnya karena sibuk tiada henti. Sedangkan kita bisa duduk bersama keluarga, bisa menikmati sore dengan secangkir teh, bisa menghabiskan waktu untuk belajar dan mendekat kepada Allah. Itu semua adalah karunia yang besar. Dan lihatlah bagaimana rezeki juga bisa berupa ilmu.
Ilmu yang kita pelajari, yang memandu kita dalam memilih yang halal dan meninggalkan yang haram adalah rezeki. Ia menjadi cahaya dalam kehidupan. Ilmu membuat kita tenang karena tahu arah, sedangkan kebodohan seringkali membuat kita tersesat dalam hidup, meski bergelimang harta. Rezeki pun bisa datang dalam bentuk iman. Betapa banyak orang yang merasa kosong meski hidup dalam kemewahan. Mereka punya segalanya, tapi hatinya kosong. Sementara seorang mukmin, meski hidup sederhana, bisa tersenyum karena hatinya penuh keyakinan kepada Rabb-Nya. Inilah rezeki yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Maka siapa di antara kita yang benar-benar miskin? Jika rezeki tidak hanya tentang uang, justru bisa jadi orang yang terlihat miskin di dunia adalah orang yang paling kaya di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang tampak kaya di dunia mungkin tengah diuji dengan rezeki yang menjerumuskan. Jika kita memahami bahwa rezeki itu luas, maka kita akan berhenti merasa kekurangan. Kita akan lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Kita akan melihat hidup sebagai ladang penuh karunia, bukan sebagai beban yang harus ditanggung. Dan disitulah titik awal munculnya ketenangan dalam diri, saat kita menyadari bahwa Allah telah memberi lebih dari cukup. Allah tidak pernah lalai dari memberi. Jika kita ingin jujur kepada diri sendiri, sebenarnya bukan Allah yang lalai memberi, tapi kitalah yang lalai mensyukuri. Kita sibuk mengejar apa yang belum ada, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Setiap helaan nafas adalah pemberian, setiap detik waktu adalah karunia, tapi kita sering merasa itu semua hal biasa. Padahal jika Allah menahan satu saja dari semua itu, niscaya hidup kita runtuh seketika. Dalam surah Al-Hadid ayat 4, Allah berfirman, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada." Ayat ini bukan hanya tentang keberadaan Allah, tapi juga tentang pengawasan dan pemeliharaannya. Allah tidak pernah lengah. Bahkan saat kita tertidur lelap, Dia tetap mengatur jalannya darah, mengawasi pernafasan dan menjaga kita dari mara bahaya. Banyak dari kita yang menyangka Allah memberi ketika kita berdoa dan berhenti memberi saat kita lalai. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita bisa lalai, bisa berdosa, bisa lupa, tapi Allah tetap memberi. Bukan karena kita pantas, tapi karena Allah Maha Pemurah. Tidak seperti manusia yang memberi dengan syarat dan batas. Pernahkah kita sadari bahwa Allah tidak pernah menagih kita Rp1 pun atas nikmat udara yang kita hirup? Tidak ada tagihan bulanan dari langit untuk sinar matahari. Tidak ada invoice dari langit untuk detak jantung kita. Semua berjalan terus, gratis, lancar. Tapi kenapa justru kita yang paling sering tidak puas? Ketika kita terlelap, siapa yang mengatur agar jantung kita tidak berhenti? Siapa yang membuat paru-paru tetap bekerja? Siapa yang menjaga agar bumi tidak terguncang hebat dan menghancurkan segalanya? Tidak lain, itu semua adalah bentuk pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti. Allah bekerja untuk kita siang dan malam, sementara kita justru lalai kepadanya hampir sepanjang waktu. Kita mungkin tidak pernah melihat langsung bagaimana Allah mengatur rezeki, tapi lihatlah semut kecil di pojok ruangan. Ia mendapat makanan yang bahkan tak kita perhatikan. Burung-burung yang berterbangan, binatang di dasar laut, tumbuhan di gurun pasir, semua hidup dalam pengaturan Allah. Jika makhluk sekecil itu pun diurus, apalagi manusia yang diberi akal dan hati? Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika seluruh manusia berkumpul dan berusaha memberi manfaat kepadamu, maka mereka takkan mampu kecuali apa yang telah aku tetapkan." Ini adalah isyarat bahwa semua yang datang kepada kita hanyalah wasilah. Sumber sejatinya tetap dari Allah. Maka jangan tertipu oleh jalan, tapi lihatlah siapa yang mengatur jalan itu. Kadang Allah memberi lewat cara yang tidak kita sangka. Kita ditolak dari satu pekerjaan, tapi ternyata di baliknya ada jalan lain yang lebih baik. Kita gagal dalam satu usaha, tapi kemudian kita bertemu dengan peluang yang lebih menjanjikan. Itulah cara Allah bekerja dalam sunyi, dalam diam, tapi selalu tepat. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai,
dan tidak pernah absen dari kehidupan kita. Kita saja yang tidak peka. Kita terlalu sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa setiap keberhasilan, setiap rezeki, dan setiap pertolongan adalah tanda bahwa Allah masih menyertai kita. Maka jika hari ini kamu merasa seakan tidak diberi, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin Allah sedang memberimu sesuatu yang tidak kamu sadari. Kesabaran, ketenangan, keteguhan hati, atau perlindungan dari sesuatu yang buruk. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang kamu minta, tapi yakinlah Allah tidak pernah lalai memberi. Rezeki tidak pernah salah alamat. Seringkali kita merasa bahwa rezeki kita diambil orang lain. Kita iri melihat rekan kerja naik jabatan lebih dulu, kita cemburu pada tetangga yang tampak hidupnya lebih berkecukupan. Tapi kita lupa satu hal penting. Rezeki tidak pernah salah alamat. Apa yang ditetapkan untukmu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan bisa kau miliki, meski seluruh dunia membantumu meraihnya. Allah sudah menetapkan jatah masing-masing hambanya sejak sebelum ia dilahirkan ke dunia. Bahkan dalam sebuah hadits disebutkan, saat janin berusia 120 hari di dalam rahim ibunya, malaikat diperintahkan menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasib akhir hidupnya. Maka kenapa kita harus takut kehabisan rezeki jika Allah sendiri yang telah menuliskannya? Kita tidak perlu merampas hak orang lain, tidak perlu menipu apalagi menyakiti. Karena apa yang menjadi milik kita pasti akan sampai. Jika Allah sudah mengizinkan satu pintu rezeki terbuka untuk kita, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menutupnya. Sebaliknya, jika Allah menutup pintu itu, semua manusia pun takkan bisa membukanya. Betapa banyak orang yang bekerja keras siang malam, namun tetap merasa kekurangan. Dan betapa banyak pula orang yang usahanya biasa saja, tapi hidupnya cukup dan berkah. Itu bukan semata-mata soal usaha, tapi soal keberkahan dari Allah. Dan keberkahan itu datang dari kejujuran, kesabaran, dan keyakinan yang tidak goyah kepada Rabb. Kita boleh saja iri, tapi iri yang positif. Iri kepada mereka yang banyak bersedekah, bukan yang banyak hartanya. Iri kepada mereka yang rezekinya mengalir bersama amal saleh, bukan yang melimpah tapi penuh dengan kelalaian. Karena bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kebaikan yang mengalir darinya. Rezeki bukan hanya tentang besar kecilnya, tapi juga tentang ketepatannya. Ada orang yang diberi banyak harta, tapi tak tahu cara menikmatinya. Ada pula yang diberi sedikit, tapi penuh ketenangan dan syukur. Maka jangan ukur rezeki dengan kalkulator dunia. Ukurlah dengan rasa cukup di hati dan seberapa dekat rezeki itu membawamu pada Allah. Jika hari ini kamu merasa rezekimu terlambat, bersabarlah. Bisa jadi Allah sedang membersihkan niatmu, atau mungkin Allah sedang menjauhkanmu dari sesuatu yang terlihat manis, tapi sebenarnya racun. Kadang keterlambatan adalah bentuk perlindungan, dan kesabaranmu adalah ujian keimanan. Allah tidak pernah keliru menempatkan rezeki. Bahkan seekor burung yang keluar dari sarangnya dengan perut kosong kembali dalam keadaan kenyang. Apalagi manusia, makhluk paling dimuliakan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita perbaiki adalah usaha dan tawakal kita. Jangan pernah merasa Allah pilih kasih. Dia Maha Adil. Apa yang tampak berbeda di dunia ini adalah bagian dari ujian. Sebagian diuji dengan kekurangan, sebagian diuji dengan kelimpahan. Tapi pada akhirnya, yang Allah lihat bukan banyaknya rezeki yang kita miliki, melainkan bagaimana kita bersikap terhadap rezeki itu. Maka tenangkan hatimu. Rezekimu tidak akan tertukar, tidak akan tercecer, tidak akan salah alamat. Jalani hidup dengan ikhtiar dan keyakinan. Karena selama kita masih bernapas, Allah masih menuliskan jatah rezeki untuk kita. Dan itu lebih dari cukup untuk meluruhkan semua keraguan dalam hati. Saat kita lupa, Allah tetap ingat. Betapa sering kita lupa kepada Allah. Hari-hari kita penuh dengan urusan dunia,
pekerjaan, tagihan, ambisi, dan keinginan yang tak pernah habis. Lalu tiba-tiba hari berganti malam dan kita belum menyebut namanya barang sekali. Kita terlena, terlalu nyaman dalam kehidupan yang terasa milik kita sendiri. Tapi di balik semua kelalaian itu, Allah tetap setia menjaga. Saat kita lupa berdoa, Allah tetap memberi. Saat kita enggan bersyukur, Allah tetap melimpahkan nikmat. Bahkan ketika kita bermaksiat, Allah tidak serta-merta mencabut semua karunia. Inilah wujud kasih sayang yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta manusia manapun. Allah bukan hanya Tuhan yang memberi, tapi juga Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Pernahkah kamu bangun pagi dan semuanya berjalan lancar, padahal malam sebelumnya kamu tidak sempat berdoa? Pernahkah kamu diselamatkan dari bahaya, padahal hari itu kamu tak sempat salat? Itu bukan karena kamu baik, itu karena Allah Maha Baik. Dia tidak menunggu kita sempurna untuk memberi. Dia hanya ingin kita sadar dan kembali. Banyak dari kita yang ingat Allah hanya saat susah. Saat sakit kita merintih menyebut namanya. Saat kehilangan kita menangis memohon pertolongannya. Tapi ketika bahagia datang, kita lupa. Kita anggap semua itu hasil kerja keras kita. Padahal tanpa izin Allah, satu langkah pun tak akan mungkin kita tapaki. Lihatlah bagaimana Allah menjaga hamba-Nya bahkan dalam tidur. Saat kita tak sadar, tak mampu melindungi diri, Allah lah yang menjaga jantung agar berdetak, paru-paru agar mengembang, dan nyawa agar tetap di dalam tubuh. Tak ada alarm yang bisa membangunkan kita kalau Allah tak memberi izin. Dan semua itu terjadi bahkan ketika kita lupa menyebut namanya sebelum tidur. Ketika kita berdosa, Allah tidak langsung murka. Dia beri kita waktu untuk sadar. Dia tutupi aib kita agar tidak tersebar. Dia beri kesempatan bertobat sebelum azab datang. Coba bayangkan, jika Allah langsung menghukum setiap dosa yang kita lakukan, siapa di antara kita yang masih bisa hidup hari ini? Allah tidak seperti manusia yang menagih balasan untuk kebaikan. Dia memberi karena Dia Maha Pemurah. Dia menunggu kita kembali, bukan karena butuh, tapi karena cinta. Dan ketika kita akhirnya datang kepadanya dalam tangis dan penyesalan, Dia tidak menghardik. Dia tidak berkata, "Kemana saja kamu selama ini?" Tapi Dia langsung menerima, bahkan lebih dekat daripada sebelumnya. Betapa sering kita lupa salat, tapi Allah tidak lupa memberi nafas. Betapa sering kita menunda sedekah, tapi Allah tetap melapangkan rezeki. Betapa sering kita berbuat salah, tapi Allah tetap membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang siapa Allah, Tuhan yang tidak pernah kehabisan rahmat. Maka saat kita mulai merasa jauh dari Allah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menjauh. Kitalah yang pergi, dan kitalah yang bisa kembali. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagi Allah selain hamba-Nya yang kembali dengan hati yang penuh penyesalan. Karena Allah adalah sebaik-baik tempat kembali ketika dunia sudah tidak lagi memeluk. Jika kamu hari ini merasa telah terlalu lama lalai, terlalu jauh menyimpang, jangan takut. Allah masih menunggumu. Dan lihatlah, meski kamu melupakannya, Dia tetap menggerakkan hatimu untuk membaca ini. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhanmu. Kembalilah, aku masih di sini. Aku tidak pernah lupa padamu. Jangan takut kehabisan rezeki. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah kekurangan. Takut kehabisan uang, takut kelaparan, takut jatuh miskin. Namun, benarkah rezeki bisa habis? Bukankah yang memberikan rezeki adalah Allah dan kekayaannya tidak terbatas? Allah tidak pernah miskin dan Dia tidak pernah kehabisan cara untuk memberi. Maka dari mana datangnya rasa takut itu kalau bukan dari bisikan syaitan dan lemahnya iman? Allah tidak membatasi rezeki sebagaimana manusia membatasi pemberian. Jika seorang manusia memberi, maka ia akan kehilangan sebagian miliknya. Tapi Allah justru bertambah ridha saat memberi. Dia takkan pernah bangkrut walau seluruh makhluk meminta serentak dan Dia mengabulkan semuanya. Allah tetap Maha Kaya dan rezekinya tidak akan habis sampai akhir zaman.
Coba bayangkan, setiap hari ada jutaan bayi lahir ke dunia. Setiap bayi itu datang membawa jatah rezekinya masing-masing. Tidak ada satupun yang lahir tanpa jaminan Allah. Bahkan anak-anak yatim yang tak memiliki siapa-siapa, tetap Allah beri makan. Maka jika bayi saja Allah tanggung rezekinya, bagaimana mungkin kita yang dewasa dan mampu berpikir takut tidak kebagian? Rasulullah bersabda, "Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung keluar di pagi hari dengan perut kosong dan kembali di sore hari dengan perut kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Burung saja tidak menyimpan stok makanan tapi hidupnya tenang karena dia percaya dan bergerak. Takut miskin adalah jebakan yang seringkali membuat kita pelit, enggan bersedekah, dan memutus kebaikan. Padahal justru dengan memberi, kita membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas. Allah tidak pernah membuat orang bangkrut karena bersedekah. Justru orang yang mencintai hartanya secara berlebihan adalah yang benar-benar miskin, miskin iman, miskin ketenangan. Kita melihat dunia ini penuh persaingan, tapi dalam pandangan Allah, tidak ada yang bersaing untuk rezeki karena setiap orang punya bagian sendiri. Rezeki kita tidak diambil orang lain, dan kita pun tidak bisa mengambil rezeki yang bukan milik kita. Ketika kita paham ini, kita tak lagi iri. Kita hanya sibuk memperbaiki diri agar layak menerima yang sudah ditetapkan. Ketakutan akan kehabisan rezeki membuat sebagian orang menjual akidahnya. Berbohong untuk mendapatkan proyek, menghalalkan yang haram demi kekayaan. Padahal, keberkahan rezeki jauh lebih penting dari jumlahnya. Sedikit tapi halal dan berkah, lebih baik dari banyak tapi kotor dan membawa laknat. Jika kita merasa rezeki kita sempit, barangkali bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hati kita sempit menerima. Mungkin kita terlalu sibuk menghitung nikmat orang lain hingga lupa mensyukuri milik sendiri. Mungkin kita terlalu banyak menuntut hingga lupa bahwa sabar adalah bagian dari rezeki yang sangat besar. Dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Kata cukup di sini bukan berarti berlebih, tapi pas, sesuai kebutuhan dan membawa ketenangan. Bukan soal jumlahnya, tapi keberadaannya yang penuh rahmat. Maka tenangkan hatimu, jangan takut kekurangan. Selama kamu beriman, selama kamu berikhtiar, selama kamu tidak memutus harapan kepada Allah, maka rezekimu akan datang dengan caranya sendiri. Mungkin terlambat menurutmu, tapi selalu tepat menurut Allah. Dan saat itu datang, kamu akan mengerti, Allah tidak pernah mengingkari janji. Rezeki dan ujian, dua sisi yang tak terpisahkan. Tidak semua rezeki datang dengan senyum. Kadang rezeki datang dengan tangis. Kadang ia menyamar dalam bentuk kesulitan, cobaan, kehilangan, atau bahkan kegagalan. Di balik semua itu, Allah sedang mengajar kita sesuatu, bahwa rezeki tidak selalu berbentuk penambahan, tapi kadang berbentuk pengurangan untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang buruk. Allah tidak hanya memberi rezeki berupa uang atau makanan, tapi juga memberi rezeki berupa pelajaran hidup, pembentukan jiwa, dan penguatan iman melalui ujian. Ujian itu tidak selalu tanda keburukan. Kadang justru di balik rasa sakit, ada rezeki berupa kesadaran, ada kebaikan yang tertanam dalam luka. Seperti hujan dan badai yang menyuburkan tanah, ujian adalah proses yang membuat hati menjadi lembut. Dan ketika hati lembut, kita lebih mudah menerima kebaikan Allah. Maka jangan buru-buru mengeluh saat diuji. Bisa jadi disitulah letak rezeki tersembunyi yang sedang Allah siapkan. Lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Ia diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, dan anak-anaknya. Tapi semua itu justru menguatkan imannya, memperhalus lisannya dalam doa, dan menjadikannya contoh kesabaran sepanjang zaman. Di balik ujian beratnya, ada rezeki besar, derajat tinggi di sisi Allah. Rezeki bukan hanya apa yang kita terima, tapi juga bagaimana kita diselamatkan dari sesuatu.
Pernahkah kamu gagal dalam suatu hal, lalu kecewa, tapi kemudian kamu sadar, kegagalan itu justru menyelamatkanmu dari jalan yang berbahaya? Bukankah itu juga bentuk rezeki, hanya saja caranya tidak selalu manis? Jangan pernah menyangka bahwa yang senang selalu mendapat rezeki dan yang sedih selalu tertimpa musibah. Kadang justru dalam kesedihan itulah rezeki datang, berupa keteguhan hati, doa yang lebih khusyuk, atau air mata yang mencuci dosa-dosa. Karena Allah Maha mengetahui apa yang hambanya butuhkan untuk kembali. Dunia ini bukan tempat pembalasan akhir, maka jangan heran jika yang zalim kadang terlihat bahagia dan yang taat kadang diuji berat, karena dunia hanyalah ladang ujian. Yang penting bukan siapa yang paling nyaman, tapi siapa yang paling sabar dan paling kuat memegang keimanan meski diberi ujian bertubi-tubi. Rezeki dan ujian sering datang beriringan. Di balik kelahiran anak ada tanggung jawab besar. Di balik harta ada hisab yang menanti. Di balik nikmat ada amanah. Maka saat kita menerima rezeki, jangan hanya sibuk menikmati, tapi juga siapkan diri untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Bukan karena ingin menyakitinya, tapi karena ingin menguatkannya, mendidiknya, dan menjadikannya lebih layak menerima limpahan rezeki berikutnya. Maka jangan tolak ujian, karena ia bukan penghalang rezeki. Ia adalah pintu menuju rezeki yang lebih tinggi. Maka jangan hanya berharap rezeki yang menyenangkan. Mintalah juga rezeki berupa kesabaran, kekuatan iman, dan kemampuan memahami makna di balik setiap kejadian. Karena kadang, rezeki terbaik bukan yang membuat kita tertawa, tapi yang membuat kita lebih dekat dan bergantung kepada Allah dengan seluruh jiwa. Rezeki datang bersama tanggung jawab. Banyak orang berdoa meminta rezeki, namun sedikit yang bersiap menanggung tanggung jawab di baliknya. Padahal, setiap rezeki membawa amanah. Semakin besar rezeki yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Allah tidak sekadar memberi tapi juga menguji sejauh mana kita mampu memikulnya dengan kejujuran, amanah, dan rasa syukur. Uang yang banyak bukan hanya tentang kemampuan menikmati, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya. Apakah untuk kebaikan atau justru menjadi sumber kelalaian? Anak-anak yang lucu dan sehat juga bukan sekadar pelipur lara, tapi tanggung jawab besar untuk mendidik mereka agar mencintai Tuhannya. Bahkan ilmu pun adalah rezeki yang disertai tanggung jawab. Ketika kita tahu kebenaran, kita tidak bisa lagi beralasan tidak tahu. Ketika kita tahu mana yang halal dan haram, kita tidak bisa pura-pura buta. Maka setiap rezeki menuntut kejujuran dari hati dan tindakan nyata dalam kehidupan. Ada yang meminta jabatan tinggi tapi tidak siap menanggung beban keadilan. Ada yang meminta kekayaan tapi tidak mampu menjaga diri dari kesombongan. Maka seringkali Allah menunda atau menahan rezeki, bukan karena tak sayang, tapi karena Dia tahu kita belum siap memikulnya. Dia ingin kita lebih matang, lebih kokoh agar tidak hancur oleh nikmatnya sendiri. Ingatlah, harta yang tidak dibarengi amanah akan jadi fitnah. Anak yang tidak dibarengi tanggung jawab akan jadi ujian. Ilmu yang tidak diamalkan akan jadi hujjah yang membakar di akhirat. Maka jangan hanya minta rezeki, tapi mintalah hati yang kuat untuk menanggungnya, agar rezeki itu menjadi berkah, bukan beban yang memberatkan langkah menuju akhirat. Dalam surah Al-Anfal ayat 27, Allah memperingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Ini isyarat jelas bahwa rezeki selalu datang dengan kepercayaan, dan kepercayaan jika dikhianati akan berubah menjadi bencana. Maka jangan hanya sibuk mengejar rezeki, tapi sibuklah juga menyiapkan diri. Mungkin kamu belum kaya karena Allah tahu hartamu akan menjauhkanmu dari masjid. Mungkin kamu belum diberi anak karena Allah tahu kamu masih butuh memperbaiki diri. Semua ada waktunya. Dan saat waktunya tiba, Allah akan memberi bersamaan dengan kesiapan hati dan akhlakmu.
Jika rezeki sudah di tangan, jangan terlena. Gunakan ia untuk mendekat kepada Allah. Jadikan rezeki itu sebagai kendaraan menuju surga. Jangan biarkan nikmat dunia menggerus rasa takut kepada Allah. Jangan biarkan kelimpahan membuat kita lupa daratan dan lebih mencintai dunia daripada akhirat. Nabi Muhammad adalah orang yang paling diberi rezeki, bukan dalam bentuk harta, tapi dalam bentuk keberkahan, cinta umat, dan keagungan akhlak. Tapi lihatlah bagaimana beliau memikul tanggung jawab itu. Tidak bermewah-mewah, tidak bersantai, bahkan beliau berdoa agar hidup dalam kesederhanaan. Karena beliau tahu, rezeki sejati bukanlah yang menumpuk, tapi yang membuahkan amal saleh. Maka marilah kita sadari bahwa setiap rezeki adalah amanah. Kita bukan pemiliknya, hanya dititipi untuk sementara. Dan kelak, kita akan ditanya satu persatu. Dari mana didapatkan dan untuk apa digunakan. Jika kita jujur dan bertanggung jawab, rezeki akan menjadi penolong. Tapi jika kita lalai, bisa jadi rezeki itulah yang menjatuhkan kita. Rezeki terbesar adalah hidayah. Dalam banyak hal kita selalu mengukur rezeki dengan timbangan dunia. Semakin banyak harta, semakin besar jabatan, semakin luas rumah, semakin dianggap beruntung. Padahal tidak semua yang terlihat kaya secara dunia adalah kaya sejati. Rezeki yang sesungguhnya, yang paling besar bukanlah emas atau uang, tapi hidayah. Sebab tanpa hidayah, harta hanya menjadi jalan menuju kebinasaan. Hidayah adalah rezeki yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, tidak bisa dicari jika Allah tidak mengizinkan. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan di hati. Ia membuat kita merasa tenang saat mendengar ayat suci, merasa bersalah saat berdosa, dan menangis saat menyebut nama Allah. Siapa yang memiliki hidayah, maka dia memiliki segalanya meski dompetnya kosong. Betapa banyak orang di dunia ini hidup bergelimang harta, tapi kosong jiwanya. Mereka tertawa di luar, tapi menangis dalam diam. Mereka kaya secara materi, tapi miskin dalam ruh. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, bahkan miskin secara dunia, tapi hatinya penuh cinta kepada Allah. Ia hidup tenang karena hidayah menyelimutinya. Hidayah bukan sekadar tahu mana yang benar, tapi hidayah adalah kekuatan untuk memilih kebenaran. Banyak orang tahu bahwa salat itu wajib, bahwa riba itu haram, bahwa zina itu dosa, tapi tidak semua orang diberi kekuatan untuk meninggalkan keburukan dan istiqamah di jalan Allah. Maka siapapun yang mampu menjaga ibadahnya, itu tanda bahwa ia telah diberi rezeki agung. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, bahkan Al-Quran sebagai petunjuk pun hanya benar-benar menjadi hidayah bagi mereka yang bertakwa. Artinya, tidak semua orang yang melihat petunjuk akan mengikutinya, kecuali jika hatinya telah diberi izin oleh Allah untuk menerima cahayanya. Maka jangan pernah meremehkan nikmat hidayah. Jika hari ini kamu masih bisa menangis dalam sujud, jika kamu masih tersentuh dengan lantunan ayat-ayat Allah, jika kamu masih merasa bersalah ketika berdosa, itu adalah rezeki yang jauh lebih berharga dari semua yang kau miliki. Jangan pernah tinggalkan atau abaikan hidayah itu. Tapi ingat pula, hidayah bisa dicabut jika kita tidak menjaganya. Ia bisa perlahan memudar jika kita mulai bermain-main dengan dosa, membiarkan maksiat mengotori hati, dan menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Maka jagalah hidayah, sebagaimana kita menjaga harta yang paling kita cintai, bahkan lebih dari itu. Rezeki dunia bisa saja Allah beri kepada siapapun, bahkan kepada orang kafir dan pendosa, tapi rezeki hidayah adalah bentuk cinta khusus dari Allah untuk hamba-hamba pilihannya. Maka, jika kita mendapatkannya, jangan pernah sombong. Justru kita harus merasa takut, khawatir Allah mencabutnya jika kita lalai. Seperti halnya rezeki dunia, hidayah juga harus dicari dan dijemput. Kita harus terus memohon kepada Allah dalam doa, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Bisa jadi hari ini kita taat, tapi esok kita lengah.
maka jadikan doa sebagai pelindung dan ibadah sebagai penjaga hidayah. Dan pada akhirnya, rezeki yang paling indah bukanlah rumah besar, mobil mewah atau saldo tebal. Tapi ketika kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, tersenyum di akhir hayat, lalu bertemu dengan Allah dengan wajah yang berseri. Itulah rezeki sejati, rezeki yang kekal, rezeki yang mengantarkan kita pada tujuan akhir hidup, surga dan ridha-Nya. Jika Allah sudah memberi tanpa diminta, masihkah kita ragu untuk kembali? Saudaraku, setelah semua yang telah kita renungi, satu hal jadi sangat jelas. Kita tidak hidup sendirian. Kita tidak berjalan tanpa penopang. Dan kita tidak bernafas tanpa pertolongan. Semua berjalan karena ada Allah yang senantiasa memberi, bahkan ketika kita tidak mengerti bagaimana cara Dia memberi. Segala nikmat yang telah kita terima sejak kita lahir hingga hari ini adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah absen. Kita hanya terlalu sibuk, terlalu gelisah, terlalu lalai, hingga kita tidak menyadarinya. Kita disibukkan oleh dunia, lupa bahwa segala urusan dunia pun berasal darinya. Jika Allah mampu memberi makanan kepada burung yang tidak punya ladang, jika Dia mampu menumbuhkan tanaman di padang gersang, menghidupkan janin dalam rahim gelap, maka apakah rezeki kita lebih sulit dari itu? Tidak. Kita hanya perlu percaya dan menjalani hidup dengan yakin. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah hanya ingin kita percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia tidak menciptakan kita untuk menderita tanpa makna, bahwa rezeki sudah ditetapkan, tinggal kita yang meluruskan niat dan langkah. Maka jika hari ini hatimu masih dipenuhi keraguan, tundukkanlah kepalamu dalam doa. Katakan dengan jujur kepada Allah, "Ya Allah, aku lemah, aku takut, tapi aku percaya kepadamu." Itulah kunci dari segala keberkahan, rasa pasrah dan percaya kepada Rabb yang tak pernah ingkar janji. Rezeki bukan hanya tentang apa yang datang ke tangan, tapi juga tentang ketenangan dalam hati. Ketika kita yakin kepada Allah, maka hati kita tenang. Dan ketika hati tenang, hidup terasa ringan, meski dunia tak selalu ramah. Keyakinan kepada Allah adalah rezeki tertinggi di dunia ini. Jangan tunggu miskin untuk merasa butuh Allah. Jangan tunggu kehilangan untuk merintih kepadanya. Dekatlah sekarang, bersyukurlah sekarang, kembalilah sekarang. Karena kita tidak tahu apakah esok masih ada waktu. Kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam terakhir kita di dunia. Ketahuilah, Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali. Allah tidak pernah bosan memberi, hanya kita yang bosan meminta. Maka jika hari ini kamu merasa kehilangan arah, mungkin bukan karena Allah meninggalkanmu, tapi karena kamu terlalu lama menutup mata dari cahayanya. Jangan remehkan setiap langkah kecilmu untuk mendekat kepada Allah, karena mungkin satu langkah itu adalah sebab terbukanya pintu rezeki besar, baik di dunia maupun di akhirat. Percayalah, jika kita berjalan kepada Allah sejengkal, Dia akan datang mendekat sehasta. Maka kembalilah, percayalah, dan jangan pernah ragu lagi, karena Tuhanmu yang Maha Pemurah telah memberi, bahkan sebelum kau meminta. Sudah saatnya sekarang engkau hidup dengan penuh keyakinan, bukan ketakutan, karena Allah lah sebaik-baik penjamin hidupmu, dunia dan akhirat. Wahai saudaraku, jika narasi ini menggugah hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai, ajak mereka untuk kembali yakin kepada Allah yang tak pernah berhenti memberi. Tekan tombol like sebagai bentuk syukurmu atas rezeki hidayah ini. Tekan subscribe agar kita tetap bersama dalam perjalanan mengenal Allah lebih dalam, dan tinggalkan komentarmu. Apa bentuk rezeki paling tak terlihat yang pernah kamu sadari dari Allah? Semoga Allah menjadikan video ini wasilah hidayah dan rezeki untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.